Halo sahabat bioinformasi, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang menurut Mimin memiliki nilai histori dan pesan hidup, di mana film ini menceritakan seorang anak yang bernama Nelson Yu yang bergelimang harta hingga ia terlibat kasus hukum sampai-sampai sang ibu dan keluarganya yang kaya raya tidak bisa membantunya dan terlepas dari masalah hukum dan harus dipenjara. So, tunggu apa lagi? Siapkan popcorn kalian dan kita bahas filmnya. Scene pertama dimulai dengan alur mundur, di mana Nelson Yu yang diperankan oleh Gregory Wong berada di dalam tahanan bersiap untuk dimasukkan ke dalam sel. Alur mundur menceritakan kenapa sang anak yang kaya raya ini sampai bisa masuk ke dalam penjara. Nelson Yu yang sedang menceritakan kalau dirinya punya kekasih yang sangat dicintainya, bernama Vivian Mei. Tapi kelakuan Nelson di belakang Mei sangatlah bejat. Bisa-bisanya Nelson saling menelpon dan video call dengan kekasihnya itu, sementara dia sendiri lagi mantap-mantap dengan cewek lain di sebuah klub malam. Habis mantap-mantap, anak sultan ini langsung party sambil mabuk-mabukan dengan kawan setongkrongannya. Dasar anak gak tahu diri sih ini. Hingga dia pulang dari klub malam dalam keadaan mabuk bersama kekasih selingkuhannya yang berbodi seksi dan buat pikiran traveling. Dia melaju mobil sportnya dengan sangat kencang sambil pikiran melayang-layang dan buat hati tak tenang. Belum lagi kelakuan selingkuhannya yang buat pikiran gagal tenang. Hingga dia mengalami kecelakaan yang sampai memakan korban. Atas kejadian itu, dia tidak bisa terlepas dari jerat hukum. Walau sang ibu yang memanjakannya berusaha keras untuk membebaskan anak sultan itu, namun tuntutan hukum terus berjalan. Didakwa dengan mengendarai mobil sembrono sampai menghilangkan nyawa seseorang, Nelson dihukum selama 18 bulan. Singkat cerita, Nelson yang terbiasa hidup dengan kemewahan dan semua fasilitas lengkap harus masuk dalam penjara yang di dalamnya banyak orang-orang yang menghajarnya. Bahkan dia harus membersihkan ruangan penjara bersama narapidana lainnya. Walau sang ibu berusaha terus untuk banding dan membebaskan anaknya, dasar anak manja ya gini. Salah ibunya juga sih ini. Di penjara Nelson terpaksa harus dipisahkan ke ruangan khusus. Namun, sejahat-jahatnya narapidana, jika ada seorang yang terlibat kasus pemerkosaan dan bos dari penghuni ruangan tersebut akan menghajarnya terlebih dahulu sampai babak belur. Biasa sih ini, bahkan kalau di Indonesia itu otong dioles balsem. Tapi beruntungnya Nelson, karena dirinya bukan tersangka kasus pemerkosaan, dia selamat dari serangan penghuni ruangan. Hingga suatu hari, anggota dewan mengunjungi penjara untuk sebuah pekerjaan. Namun, tak ada yang berani mengadukan sebuah tindakan kekerasan di dalam penjara. Seorang bernama Rhodes, yaitu sahabat dekat Nelson, yang merupakan salah satu narapidana yang dekat dengan Nelson. Rhodes merasa senang semenjak dekat dengan Nelson. Hidupnya merasa dihargai lagi. Setiap hari dengan terpaksa Nelson melakukan aktivitas kotor dan bau di penjara. Dirinya yang merupakan anak manja dan apapun yang diinginkannya selalu terpenuhi. Kini Nelson harus merasakan hidup sengsara di dalam penjara. Melihat rata-rata semua narapidana menyukai rokok, Nelson pun memiliki ide agar dirinya dapat diperlakukan khusus. Dia mencoba mengedarkan rokok secara cuma-cuma kepada semua narapidana. Dan karena Nelson dikenal sebagai anak orang kaya, dia pun berhasil mendapatkan perlakuan khusus dari semua penghuni penjara sampai ke juru masak kantin. Namun ketenangannya mulai terusik ketika seorang narapidana baru bernama Jack Luiman muncul. Jack yang dikenal sebagai saudara ketua gangster dijatuhi hukuman penjara karena kasus pemerkosaan yang ternyata dihajar saat masuk ke dalam sel pertama kalinya. Selama di penjara, Jack ingin menguasai semua ruangan. Dia mulai menunjukkan tajinya dan melawan para tahanan yang merasa berkuasa.
Selama ditahan, Jack berusaha mengambil alih kekuasaan, terutama saat Nelson ulang tahun dan membuat kekacauan di ruangan itu. Hingga suatu malam, Jack menjebak Nelson saat tidur dengan menaruh obat terlarang di bawah tempat tidurnya. Namun Nelson dibela oleh teman dekatnya Rhodes yang mengatakan kalau obat itu sengaja diletakkan oleh Jack di tempat tidur Nelson. Atas kejadian ini, mereka bertiga dihukum oleh kepala sipir penjara. Singkat cerita, kepala ruangan mengumpulkan seluruh napi dalam kamar karena melihat perselisihan antara Jack dan Nelson, di mana Jack masih dendam kepada Nelson karena Nelson pernah meniduri pacarnya Jack. Walaupun Nelson mengatakan kalau dirinya tidak tahu kalau wanita itu adalah kekasih Jack karena mereka sedang mabuk saat itu. Pertandingan pun dimulai antara Jack dan Nelson. Bagi yang menang akan mendapatkan puluhan bungkus rokok, dan yang kalah anunya akan dimasukkan mutiara besi. Waduh, the Bee Gees jadinya ini. Namun naasnya, Nelson harus menerima kekalahan dan pasrah kalau perkututnya harus dimasukkan biji mutiara. Hingga suatu hari, Nelson dikunjungi oleh kekasihnya, Vivian May, yang kecewa dengan perbuatan Nelson, yang tahu kalau selama ini ternyata Nelson telah membohonginya dan selalu serong dan main perempuan lain di belakang Vivian May. Sejak kejadian itu, membuat hati Nelson menjadi merasa bersalah karena wanita yang dicintainya tidak mau memaafkannya. Scene pun berubah. Betapa kejutnya Nelson saat mendapati sahabat dekatnya di penjara yang bernama Rhodes mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sedih dengan kematian sahabatnya, Nelson pun mencari bukti dan menuduh Jack yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap temannya itu. Namun tak cukup bukti, karena Rhodes bunuh diri mendengar kematian putrinya. Namun Nelson tak percaya begitu saja dan mencari bukti dan yakin kalau pembunuh sahabatnya itu adalah Jack, hingga menyebabkan perkelahian dengan narapidana lainnya. Hingga Nelson terlibat cekcok dengan Uncle Dad, seorang narapidana senior yang memberi nasihat kepada Nelson tentang arti kehidupan, menghargai hidup karena sudah terlahir dari anak orang kaya. Harusnya Nelson bisa menghargai sebuah jerih payah dan kekayaan, bukan dengan gaya hidup yang menjerumuskannya. Di suatu pagi, Nelson mendengar kalau Jack ingin mencelakai Uncle Dad. Nelson pun memikirkan cara agar Jack tidak mencelakai Uncle Dad. Sampai-sampai Nelson berani mendorong petugas sipir penjara dan mengambil kunci untuk menerobos ke lapangan menghajar Jack. Namun keadaan terbalik, justru Nelsonlah yang dihajar oleh gerombolan Jack. Suasana pun berubah menjadi kacau. Semua tahanan menjadi berontak melawan para sipir dan berkelahi, hingga terlibat perkelahian antara Jack dan Nelson. Namun akhirnya Jack ditikam sendiri oleh anggotanya karena menaruh dendam yang lama kepada Jack. Semenjak Nelson di penjara, dia memiliki pelajaran hidup yang berharga berkat salah satu narapidana seniornya, yaitu Uncle Dad. Nelson menjadi lebih bisa bersyukur dan dapat menghargai orang-orang di sekitarnya dan lebih menghargai arti kehidupan dan sebuah kerja keras. Film ini ditutup di mana Nelson menangis dan kecewa di depan ibunya karena dia merasa ibunya selama ini terlalu memanjakannya. Semua yang diminta selalu dituruti sang ibu, sampai-sampai dia tidak tahu sebuah kerja keras dan kehidupan semua tersedia. Namun keadaan penjara merubahnya menjadi lelaki yang lebih baik dan merasa bersalah atas segala perbuatannya itu. Nelson pun memutuskan untuk hidup sendiri setelah keluar dari penjara dan menolak semua fasilitas yang diberikan ibunya. Dirinya memulai hidup dengan bekerja dan menghasilkan uang sendiri, memulai dari nol untuk hidupnya. Dan hingga suatu hari, dia kembali menemukan Vivian May, kekasih yang dicintainya. Dan Nelson tak ingin kehilangan May dan menikahi wanita pujaannya itu dan memiliki anak dan hidup bahagia.